Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, para pendengar dan pencinta kajian tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir masih seputar surah Al-Baqarah. Insyaallah di pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Au makhaluhum kasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barku yaj'aluna asabi'ahum au makhaluhum, atau seperti mereka orang-orang munafik itu. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu di dalam Al-Quran dijelaskan Allah secara jelas. Sebanyak 11 ayat di awal surah Al-Baqarah itu. Au mithaluhum kasayyibin ay ka ashabi matarin. Jadi perumpamaan orang munafik itu kasayyibin ay ka ashabi matarin, seperti orang yang ditimpa hujan. Bagaimana orang ditimpa hujan labat? Labat benar hujannya kayak apa? Kemudian lagi hujan itu disertai suara gemuruh, suara guntur, kata orang. Orang Banjar tuh mengatakan suara guntur, suara gemuruh, suara petir. Ini rasanya menakutkan. Begitulah diumpamakan di dalam Al-Quran ini. Wa asluhu, dan asal dari kata kasayyibin itu sayyubu, sayyubun. Min saba yasubu, dari akar kata saba yasubu. Ini dalam ilmu saraf itu saba yasubu. Asal katanya sayyubun. Saba yasubu ay yanzilu, nazala yanzilu artinya turun. Sehingga diartikan kasayyibin ay ka ashabi matarin, seperti orang yang ditimpa hujan. Begitulah perumpamaan orang munafik itu. Nah, hujan minas sama, dari langit. As-sahabi, jadi hujannya itu disertai awan. Awan yang gelap, awan yang hitam, awan yang menakutkan. Fihi, padanya hujan itu. As-sahabi zulumat, as-sahabi zulumatun, artinya zulumatun itu adalah gelap. Hujan, petir, guruh, gelap. Mana sudah hujan, suara gemuruh lagi, kemudian petir lagi, gelap lagi. Mutakasifatun, ini sangat tebal sekali. Ini rasanya menakutkan. Begitulah. Lalu mereka berjalan. Nah, di waktu hujan, hujan yang disertai guruh, disertai petir. Nah, itulah Allah buat perumpamaan kepada orang-orang munafik itu. Waradun, dan suara gemuruh. Wal malikul muwakkilu bihi wakila sautuhu. Dia adalah malaikat yang diwakilkan. Jadi dikatakan, ada yang mengatakan huwal malikul muwakkilu bihi, suara malaikat yang diwakilkan. Wakila sautuhu, dikatakan itu suara malaikat.
Nah, gemuruh seperti itu. Wabarkun dan kilat. Jadi hujan yang disertai suara gemuruh, kilat, lama'anu sautihi, menyambar-nyambar kilatnya tuh. Rasanya menakutkan rasanya. Berjalan di musim hujan. Disertai hujannya itu guruh, kemudian kilat lagi. Labat lagi luar biasa. Ini rasa menakutkan. Begitulah perumpamaan Allah menimpakan kepada orang-orang munafik. Itu satu azab kepada orang-orang munafik. Bayangkan. Alladzi yajazurruhu bihi, yang menggiring awan. Jadi menggiring awan. Yaz'aluna ay ashabus syayyib. Mereka menjadikan ashabus syayyib, artinya hujan itu. Ashabus syayyib, hujan yang menimpa itu mengakibatkan asabi'ahum, jari-jari mereka. Jari-jarinya orang munafik itu ada kan jari, kita juga ada jari. Ay anamilaha, jari-jarinya itu ditutupkan ke telinganya. Fi azanihim, ditutupkan ke telinganya. Karena dia tidak sanggup mendengar suara gemuruh, mendengar suara petir. Betapa menakutkan sekali. Min ajalis sawaiki. Fi azanihim minas sawaiki hazaral maut. Begitu ayat Qur'annya. Fi azanihim min ajalis sawaik. Artinya ditutup telinganya begitu. Syiddati sautir ra'di, suara yang sangat keras. Suaranya nyaring benar. Sangat keras. Li'alla yasma'uha, supaya mereka tidak mendengar, lalu ditutuplah telinga. Kita kadang-kadang kalau sudah mendengar petir, guruh juga, kita tutup juga telinga kita. Bagaimana? Ini kan menakutkan rasanya. Guruh tidak berhilang, tapi kita bagaimana berupaya untuk tidak mendengarnya. Li'alla yasma'uha. Khazara khaufun. Jadi karena takut mati. Hazaral maut, takut mati. Min sama'iha, dari pendengarannya. Jadi takut mati. Wa kadzalika haula'i, maka demikianlah mereka, orang-orang munafik itu ditimpakan Allah semacam itu. Idza nazzala al-Qur'an, apabila turun Al-Qur'an, wa fihi, dan fadanya. Jadi wa fihi, fadanya orang-orang munafik itu zikrul kufri, sebutan bagi orang-orang kafir itu al-musabbahi bizulumat, itu yang diserupakan dengan bizulumat, gelap. Jadi kekufuran karena kita tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, orang-orang munafik itu bizulumat, itu gelap. Nah, kalau mendapat hidayah, insya Allah mereka beriman. Tapi tidak mendapat hidayah, ini dinamakan adalah az-zulumat, gelap. Wal wa'idi, ancaman, itu merupakan ancaman Allah. Wal wa'idi alaihi al-musabbahi bil birra'di, ancaman itu kepadanya al-musabbahi birra'di, diserupakan dengan suara gemuruh. Nah, pada saat terjadi hujan, suara gemuruh itu adalah ancaman Allah terhadap orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Maka jangan sampai kita ada sifat-sifat munafik sedikit pun. Kalau ada kita scan, kita buang. Itu merupakan virus yang sangat berbahaya sekali. Wal hujjajil bayyinati, dan hujah yang jelas. Al musyabbahati bil barqi, artinya yang diserupakan dengan kilat. Jadi kilat memancar. Maka pada saat kilat memancar itu mereka berjalan.
Kalau kilatnya sudah ada, tidak ada lagi, mereka berhenti. Ada lagi kilatnya, tapi rasa menakutkan rasanya. Nah, itu merupakan adalah hujah yang jelas. Yasudduna azanahum, mereka menutupi telinga mereka. Jadi sambil berjalan itu sambil menutupi telinga. Li'alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengar suara petir, suara gemuruh yang sangat menakutkan. Fayamilu ilal iman, maka condong kepada iman, kepada keyakinan. Maka tergelincir kepada keimanannya, tergelincir keimanannya. Wa tarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka. Nah, begitulah orang munafik. Karena orang munafik itu tidak ada tasdiqun bil qalbi, tidak ada kebenaran di dalam hati. Jadi kalau dia tuh hanya pura-pura saja. Hanya ada kaulun, pura-pura berkata manis, padahal hatinya tidak percaya. Pura-pura beramal, beribadah, menyusup di barisan orang-orang yang beriman. 42 sembahyang berjamaah, padahal inya kada sembahyang. Hanya berpura-pura aja, biar dikenal orang, diketahui orang bahwa inya orang nang, artinya nang beramal dua. Begitu orang munafik itu. Ya, punya cara-cara, strategi busuk yang tidak baik. Wa huwa indahum maut, dan dia di sisi mereka maut. Nah, adalah mati. Begitulah orang-orang munafik. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafik itu berteman dengan orang-orang kafir. Kalau dengan orang-orang yang beriman, dia hanya pura-pura saja beraman, pura-pura saja beriman. Nah, jadi kadang-kadang menikam dari belakang, kadang-kadang menjadi provokator, menghancur orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Biar tidak lagi datang ke majelis, biar tidak lagi mau sembahyang berjamaah, biar tidak lagi berbuat kebaikan. Begitulah cara-cara yang dilakukan orang munafik. Nah, sangat mengerikan orang-orang munafik. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Ilman wa qudratan. Jadi keilmuan Allah itu sangat luas. Allah akan mengetahui apa saja yang dilakukan orang-orang munafik itu. Walaupun dia pura-pura beriman, dia ingin menipu Allah, Allah mengetahui. Allah selalu mengetahui wa qudratan, dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Fala yafutunahu, maka mereka tidak dapat melewatinya. Tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, tidak bisa menandingi keilmuan Allah. Begitulah orang-orang munafik. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, khususnya bagi ulun sendiri, juga bagi para pendengar sekalian rahimakumullah. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat ke-20 surah Al-Baqarah, masih berbicara tentang ya sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat nifak, dan kita selalu menjadi orang-orang yang beriman, yang ikhlas, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.